Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan senantiasa bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Senantiasa Berkecukupan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu indah yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersekutu di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu tentang kunci hidup senantiasa berkecukupan. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran yang sejati. Tuntunlah kami untuk dapat belajar percaya penuh dan berserah pada pemeliharaan-Mu, sehingga kami tidak lagi khawatir, melainkan hidup dalam damai dan kelimpahan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali tiba-tiba merasa khawatir, merasa cemas tentang hari esok, tentang minggu depan, bulan depan, atau tentang masa depan. Baik itu soal hari tua kita, atau soal anak-anak kita, atau khawatir tentang apapun juga yang kadang kita tidak mengerti apa yang menyebabkan kita khawatir. Khawatir tentang kebutuhan finansial, tentang kesehatan kita, tentang aktivitas pekerjaan, pelayanan, atau mungkin tentang hal-hal yang sepertinya sepele, tetapi itu membuat kita khawatir. Perasaan kurang ini, meskipun kita sudah memiliki banyak hal, seringkali datang dan mencuri damai sejahtera kita dari hati ini. Kita selalu mencari-cari, merasa harus punya lebih banyak lagi, dan pada akhirnya kita kelelahan dalam pengejaran yang tiada akhir. Saat ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menjadi kaya raya secara duniawi. Sebaliknya, kita akan menyelami sebuah rahasia yang jauh lebih berharga dan memberikan kedamaian sejati, bahkan memiliki nilai dalam kekekalan. Kita akan belajar kunci hidup senantiasa berkecukupan, yaitu hidup dengan keyakinan akan kecukupan di dalam segala sesuatu yang sumbernya hanya ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Biarkan Roh Kudus menuntun kita, memberi pemahaman, memberi pengertian, dan kita akan temukan bagaimana kita bisa benar-benar berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, di tengah badai kekhawatiran hidup dan mengejar soal materi dunia, hati kita ini seringkali dipenuhi rasa kekurangan, seolah-olah apa yang sudah kita miliki saat ini tidak akan pernah cukup. Namun firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 memberikan kita sebuah janji yang luar biasa.
sebuah kunci untuk dapat mengalami hidup yang senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ayat ini bukan sekedar kalimat indah, melainkan suatu fondasi bagi iman kita yang kokoh tentang bagaimana Allah itu berinteraksi dengan kehidupan kita, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup yang penuh kepastian. Yang pertama, fondasi keyakinan, yaitu kuasa Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Inti dari ayat ini itu terletak pada pernyataan frasa yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu." Perhatikan kata kuncinya, sanggup dan segala kasih karunia. Frasa yang berkata Allah sanggup, ini adalah suatu penegasan tentang kedaulatan dan juga tentang kemampuan dari Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Tidak ada hal yang terlalu besar atau tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kekuatan Tuhan itu melampaui segala keterbatasan ekonomi kita, soal situasi politik yang sedang terjadi, atau bahkan setiap kelemahan dari setiap pribadi yang ada. Ketika kita melihat masalah atau kita merasa tidak sanggup lagi, maka kita ini diingatkan untuk mengalihkan pandangan kita supaya fokus kepada Tuhan yang sanggup mengatasi setiap masalah kita. Frasa yang berkata, melimpahkan segala kasih karunia. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani itu adalah karis. Di sini tidak hanya berarti tentang belas kasihan dan juga pengampunan, tetapi itu adalah juga berbicara tentang bantuan bersifat ilahi, juga tentang kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi masalah, dan juga bicara tentang berkat-berkat ilahi dan juga anugerah kehidupan yang tersedia bagi kita. Kata segala dan juga melimpahkan ini menekankan bahwa Allah itu tidak memberi dengan suatu takaran yang minimalis, suatu takaran yang biasa-biasa saja, tetapi suatu takaran yang berlebihan. Apapun jenis kecukupan yang kita butuhkan, entah itu soal kebijaksanaan, soal kesabaran, soal kedamaian, soal kesehatan kita, soal keuangan kita sekalipun, Tuhan itu sangat sanggup untuk menyediakan secara berkelimpahan. Keyakinan akan kecukupan ini dimulai dari percaya secara penuh pada kesanggupan Allah yang melimpah ini. Yang kedua, tujuan kelimpahan yaitu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Janji kelimpahan dari kasih karunia ini memiliki suatu hasil yang pasti. Frasa yang berkata, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kecukupan di mata Tuhan bukanlah tentang kita ini menjadi miliarder misalnya, atau hidup dalam kemewahan duniawi yang gila-gilaan, melainkan bagaimana kita tentang memiliki apa yang sungguh kita butuhkan persis pada saat kita membutuhkannya. Ini adalah kondisi batiniah yang damai, yang tidak digoncangkan oleh berbagai macam kekhawatiran dunia, karena kita ini tahu
bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil, Allah telah menyediakan suatu porsi yang cukup bagi kita. Hal ini membebaskan kita dari segala siklus, perbandingan, dan juga ketidakpuasan perkara duniawi. Kecukupan sejati terletak pada hati yang puas, hati yang bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sambil kita tetap percaya bahwa kebutuhan yang akan datang itu sudah dijamin oleh kesanggupan Allah sendiri. Yang ketiga, makna sejati kecukupan yaitu berbicara tentang berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Inilah titik puncak dari kecukupan ini. Kecukupan yang Allah berikan itu bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia lagi. Frasa yang berkata, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kelimpahan yang kita terima, entah itu tentang waktu, tentang talenta, tentang harta benda, atau tentang energi kita sekalipun, dimaksudkan untuk membuat kita berkelebihan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan kemurahan hati, dalam melakukan pelayanan kita. Konteks asli dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 ini adalah tentang memberi persembahan untuk membantu orang-orang yang miskin. Dengan kata lain, Allah mencukupi kebutuhan Anda. Dalam hal ini adalah berkecukupan, agar Anda itu bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, yaitu berlebihan dalam kebajikan. Hidup berkecukupan menurut pandangan Alkitab adalah kehidupan yang terus mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita berani memberi, berani melayani, kita ini membuktikan bahwa kita benar-benar percaya pada kesanggupan Allah sendiri untuk mengisi kembali bejana kita. Pemberian yang murah hati adalah perwujudan tertinggi dari keyakinan bahwa kita tidak akan kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengaktifkan kunci hidup senantiasa berkecukupan ini, kita perlu melakukan 2 hal yang praktis. Yang pertama, ganti kekhawatiran dengan keyakinan. Setiap kali rasa khawatir muncul, kecemasan muncul, ketakutan muncul, segera ganti dengan kalimat iman. Allahku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Yang kedua, jadilah saluran berkat. Jangan menimbun kecukupan yang Anda terima. Carilah kesempatan untuk berbagi, untuk memberi, dan berbuat kebajikan. Ketika kita menabur dengan kemurahan hati, dengan sukacita, dengan ketulusan, kita ini masuk dalam janji ilahi bahwa Dia Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur itu, sehingga kita dapat semakin berkelebihan dalam setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, percayalah kecukupan Anda itu dijamin oleh janji Tuhan sendiri. Mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan yang teguh, bukan dengan kecemasan atau merasa kekurangan, tetapi dengan penuh sukacita di dalam memberi
dari kelimpahan yang telah kita terima. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menegaskan bahwa Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kami percaya Engkau adalah kunci hidup, senantiasa berkecukupan. Tuhan, ampunilah kami jika kami merasa kurang atau sering khawatir akan kebutuhan hidup kami. Hari ini, kami memilih untuk hidup dengan penuh keyakinan. Kami tahu bahwa di dalam Engkau, kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar bukan hanya tercukupi, tetapi juga berkelebihan dalam melakukan berbagai kebajikan. Ubah hati kami agar menjadi saluran berkat-Mu, agar kecukupan yang kami terima dapat kami bagikan kembali untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.